untuk menafikan daripada sekalian makhluk supaya yang menjadi wujud di dalam kewajibannya adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi ahli-ahli tarekat memberikan pelajaran kepada al-mustarsyidin. Al-mustarsyidin itu orang-orang yang mencari petunjuk. Arsyada yursyidu, memberi petunjuk. Al-mustarsyid, orang-orang yang mengharapkan petunjuk. Mursyid, orang yang memberikan petunjuk. Jadi di dalam tarekat ada yang disebut mursyid, ada yang disebut mustarsyid. Mursyid yaitu guru yang memberikan petunjuk di dalam ilmu tarekat. Mustarsyid yaitu sahabat-sahabatnya yang mengharapkan petunjuk dari mursyidnya. Oleh mursyid memberikan pelajaran kepada mustarsyidin supaya di dalam mengucapkan kalimat la, agar di saat mengucapkan kalimat la itu sudah lenyap akan dirinya. Jadi diri orang yang mengucapkan la itu sudah harus lenyap. Karena ilmu itu perlu ada contoh dan pelajaran, maka mursyid memberikan contoh. Cara bagi mustarsyidin untuk melenyapkan diri itu, supaya memasukkan kalimat la ini ke dalam dirinya, dengan menggerakkan dia punya diri, syariatnya, kepala ini digerakkan dari kanan menurut bentuk huruf la. Untuk apa? Supaya hilang ini diri, lenyap ini diri. Istilah bahasa tarekat memfanakan diri. Jadi la dari kanan, la jadi menurut bentuknya la. Dari kanan la, kemudian ke kiri. Jadi la ini di dalam diri dia bergerak. Dari kanan sampai berbalik ke kiri tadi di dalam tubuh ini. Bukan hanya sekedar kepala saja bergerak begini. La, bukan. Tapi supaya mulai dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kaki, kita bentukkan huruf la itu di dalam diri kita. Jadi kita ini berkata tidak ada lagi, tidak ada. Kemudian ilaha kembali ke kanan. Mulai dari belikat kanan ilaha, illah pas di tengah. Allah ke kiri. Karena tadi kita sudah belajar bahwa hati letaknya di kiri. Jadi la ilaha illallah, begitu. Makanya kita lihat orang dulu-dulu kalau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Nah itu dia gerakkan kalimat huruf la di dalam tubuhnya, kemudian ilaha dari kanan, kemudian illah di tengah, kemudian Allah di bagian kiri. Jadi sudah lenyaplah diri ini. Karena itu ucapan kalimat la ilaha illallah yang wujud hanya Dia Allah. Jadi lenyap kita, lenyap segala. Sehingga kita hanya menyebut Allah, 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 Allah. Begitu jiwa kita itu berbunyi. Tidak ada lagi selain Allah. Itu baru kita bisa merasakan akan ucapan kita di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya tidak cukup kita belajar syariat.
Kalau kita belajar syariat, la ilaha illallah, hanya nanti ucapan saja. Jadi di dalam kita mengucap, bagi orang yang belajar tarekat hakikat, dia ucap dengan lidahnya la ilaha illallah, tapi jiwanya tidak ada lagi segala. Hanya dia tahu Allah yang ada. Jadi yang wujud hanya dia Allah. Hanya ucapan itu lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di dalam dia punya perasaan, tidak ada lagi yang wujud, yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia dengar, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau sudah hilang, ya Allah sudah. Yang di dalam bening kita, di dalam ingatan kita, di dalam hati kita, di dalam rahasia kita, di dalam roh kita, hanya Allah yang kita tahu, hanya Allah yang kita lihat, hanya Allah yang wujud. Tidak ada lagi yang wujud selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti sudah mendalam mengenai pelajaran ini, sebelum mengucapkan la itu sudah wujud dia Allah. La sudah Allah sudah di dalam ingatannya, di dalam perasaannya, di dalam pengetahuannya, di dalam syuurnya, di dalam hakikatnya, di dalam ma'rifatnya, hanya Allah. Makanya kalau orang yang belajar tarekat, belajar hakikat, belajar ma'rifat, selama-lamanya yang wujud hanya Allah. Tidak ada lagi yang wujud selain Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ilmu yang pertama-tama diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarekat itu bukan hanya sekedar zikir saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sebut ya Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Naim, ya Karim, ya Karim, ya Muntaqim, ya Muntaqim. Bukan itu. Itu ucapan lisan, ucapan syariat. Tapi yang dimaksudkan di dalam zikirnya itu, yang wujud di dalam dia berzikir, Allah. Lenyap segala. Jadi yang paling penting di dalam tarekat adalah ilmunya. Kemudian mengamalkan ilmu itu. Baru terwujud akan hakikat. Kalau sudah 3 perkara ini ada di dalam kita punya ilmu, maka menjadi ahli ma'rifatlah orang itu. Kalau sudah manusia itu menjadi ma'rifat, itulah orang yang disebut orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut awliyaillah, waliullah. Jadi bukan waliullah itu harus pakai jubah, pakai sorban seperti Habib Segaf. Bukan. Asal orang itu mengenal betul dengan Allah, itu namanya waliullah. Makanya waliullah itu kadang-kadang dia tahu dirinya ini wali. Kadang-kadang dia tidak tahu dirinya dia itu wali. Tetapi yang menentukan orang itu jadi wali adalah orang yang mengenal betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, absyiru, bergembiralah untuk menerima berita ini. Kalau Anda sudah betul-betul mengenal itu Allah, Anda juga berhak untuk memegang tampuk pimpinan waliullah itu. Bukan harus orang-orang khusus yang menjadi wali itu. Makanya banyak mereka itu menjadi wali, kadang-kadang mereka hanya mengumpulkan makanan di pinggir-pinggir jalan. Tahu Al-Ghadiyat? Al-Ghadiyat terkenal, orang alim besar, waliullah, Qutb di zamannya. Siapa itu Ghadiyat? Asalnya seorang pencuri. Dia mencuri saja, tiap malam mencuri, pekerjaannya asyik mencuri. Satu kali waktu dia sedang mencuri, dia lihat ada seorang perempuan cantik. Terpikat dia dengan perempuan itu. Di malam itu, dia keluar dari rumah, tidak lagi niat mencuri. Tidak lagi niat untuk pergi mencuri. Dia niat mau pergi masuk di dalam rumah perempuan yang cantik itu. Malam masuk dia, perempuan ini sedang membaca Al-Quran. Sudah naik dia di atas tembok. Tinggal lagi melompat ke dalam kamarnya perempuan itu. Pas yang dibaca oleh perempuan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Sampai kapan? Kata Al-Quran ini. Sampai kapan? Lilladzina amanu, untuk orang yang beriman, menjadi khusyuk dengan Tuhannya, mengenal Allah. Di waktu itu hatinya terbuka, dia kenal itu Allah.
dapat dia ilmu ma'rifat itu. Apa dia bilang? Ilahuna, sampai di sini sudah aku selesai urusan mencuri dan urusan berbuat maksiat. Melompat dia kembali, lalu dia menjadi waliullah. Bagaimana lagi kalau kita bertujuan datang ke masjid ini? Bukan niat pergi mencuri. Kita datang niat untuk masuk di dalam masjid, belajar ilmu ma'rifatullah. Apa tidak mungkin Allah Ta'ala kasih kepada kita untuk menjadi waliullah itu? Waliullah itu tidak sedikit di bumi ini. Yang jumlahnya terbatas itu adalah yang tertentu, yang pangkatnya lebih tinggi lagi, yang disebut abdal. Abdal itu jumlahnya 360 di bumi ini, di seluruh dunia. Itu yang kalau mati satu, diambillah dari wali-wali yang tahu punya makrifat kepada Allah Ta'ala ini untuk duduk di wali abdal ini. Tidak boleh kurang dari 360 ini. Kemudian dari 360 ini dipilih lagi 40. Yang juga tidak boleh kurang. Kalau mati satu diambil dari 360 ini dinaikkan untuk memangku jabatan yang 40 ini. Dari 40 ini diambil lagi 7. Kalau mati satu, diambil dari 40 ini diangkat untuk duduk di tampuk pimpinan yang ke-7 ini. Yang disebut nujaba. Dari yang 7 ini diambil lagi 4. Tidak boleh kurang. Kalau mati satu, diambil dari yang 7. Dari nujaba ini untuk duduk kepada yang 4 ini. Yang disebut autad. Dari yang 4 ini diangkat lagi 2. Yang disebut imamen. Kalau mati satu diambil dari yang 4 ini menjadi 2. Harus tetap ada wujud mereka ini. Dari yang 2 ini diangkat lagi 1 menjadi gutub. Kalau mati dia diambil dari 2 ini. Dari imamen ini salah satu diangkat jadi gutub oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh kurang daripada jumlah yang itu. Tetapi ada jumlah yang di bawah daripada 360. Jumlahnya miliaran di bumi ini. Yaitu orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah. Itulah auliaillah. Makanya Anda jangan bosan-bosan belajar la ilaha illallah ini. Nabi mengajar kalimat la ilaha illallah ini 11 tahun. Untuk sahabat-sahabat. Untuk orang Makkah. 11 tahun. Berhasil mereka 73 itu. 73 orang ini dapat mengundang miliaran manusia di dunia menjadi muslim. Lantaran awal mereka daripada sahabat Nabi. Diangkat sampai menjadi 120.000 sahabat Nabi. Semuanya mereka mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dapat mengundang kita ini menjadi orang-orang yang kenal dengan Allah. Justru itu, jangan lepas untuk belajar kalimat la ilaha illallah ini. Jadi tarekat bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, terus dikir-dikir, terus makan. Bukan itu tarekat. Kalau mau makan kita pergi warung. Ada restoran. Kan. Tapi kita nanti mudah-mudahan tambah lama tambah kuat kita punya iman, tambah kuat kita punya keyakinan, tambah terbuka kita punya hati, tambah bersih kita punya jiwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu tambah kuat. Yang mudah-mudahan kalau nanti saya sudah pulang terus saya datang kembali ke sini, saya sudah dapat melihat wali-wali di dalam majelis kita ini, insya Allah. Dan tidak terlepas untuk kita mencari dunia, tarekat. Tidak terlepas. Harus tetap mencari ini urusan dunia. Jangan lepas. Bekerja tetap. Berurusan di bank tetap. Berurusan di toko tetap. Berurusan di MRT tetap. Jangan berubah. Semua pekerjaan jangan dirubah. Karena kadangkala di dalam kita bekerja itu kita mengenal Allah. Selama ini mungkin kita mencari ilmu itu belum dibuka di dalam masjid. Tahu-tahu di satu tempat dibuka oleh Tuhan kita punya hati lalu kita kenal betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang penting di dalam tarekat wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang paling penting di dalam tarekat adalah istiqamah. Jangan lepas. Misalnya kita berkumpul Jumat malam Sabtu, tetap jangan lepas. Apa sebab? Karena mungkin di Jumat yang lalu, malam Sabtu yang lalu kita tidak dapat, kita dapat di Sabtu yang ini. Itu tujuan Allah Ta'ala menyuruh kita itu istiqamah di dalam Al-Quran.
Fastaqim kama umirta. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Fastaqim kama umirta. Beristiqamalah kau ya Muhammad sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu. Jadi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Di dalam kita istiqamah akan timbul nanti ganjaran dari Allah yang kita tidak tahu berapa jumlah dan nilainya. Itu yang menyebabkan mendapatnya kita kesucian dan kebersihan. Makanya kita membaca ratib al-haddad, membaca maulid, bukan mencari pahala. Ahli tarekat tidak perlu cari pahala. Pahala itu gampang. Kita ambil semut, kita kumpulkan dengan teman-temannya, sudah dapat pahala. Tapi bukan itu yang kita cari. Di dalam kita berzikir, di dalam kita baca maulid, di dalam kita baca ratib, di dalam kita duduk bersama ini, yang kita cari dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dalam kita berkumpul ini ada Allah Ta'ala perintah malaikat kasih turun rahmat. Akhirnya kena di kepala-kepala kita ini. Lalu kita menjadi orang yang diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tujuan kita. Kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Makanya ahli-ahli tarekat mengajar cara-cara berzikir. Zikir macam-macam. Ada nanti kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Makanya ahli-ahli tarekat mengajar cara-cara berzikir. Zikir macam-macam. Ada nanti zikr khafiyal lutfi, ada lagi macam-macam zikir nanti. Cara-cara kita berzikir kepada Allah SWT. Bukan ilmu baru, ilmu dulu. Cuma orang di baru ini tidak mau belajar. Akhirnya kalau muncul ilmu ini katanya ini ilmu baru. Habib Segaf bawa agama baru. Bukan agama baru. Kamu yang goblok nggak tahu ilmu ini. Habis hanya belajar syariat saja, tidak tahu urusan hakikat, tidak tahu urusan ma'rifat, tidak tahu urusan tarekat. Makanya kita mudah-mudahan yang ada di Singapura ini giat-giatlah menuntut ilmu itu. Tambah, di mana kita ketemu? Kata kasih ilmu, terima. Jangan bilang ini ilmu tidak benar, jangan, terima saja ilmu. Makanya Nabi bersabda, khudil hikmah walau min famil qalbi. Jangan dari lidahnya orang, dari mulutnya manusia. Dari mulutnya anjing. Apabila ada hikmah, ambil itu hikmah. Karena itu akan membawa kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang ilmu ini berbahaya. Di waktu zaman Abu Mansur Al-Hallaj, karena ilmu ini sudah mulai punah, timbul Abu Mansur Al-Hallaj, ulama-ulama di waktu itu mengutuk Abu Mansur Al-Hallaj, bahkan mengatakan ini orang kafir, murtad. Sebab mereka harus berdandangan 4 macam ilmu itu. Harus syariat berjalan, harus tarekat berjalan, harus hakikat berjalan, harus makrifat berjalan. Baru kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kalau saya dicaci begini-begini, biarin, jangan marah. Sahabat-sahabat saya yang ikut tarekat ini, jangan marah, tidak boleh. Jangan marah sama sekali. Kalau ada orang mencaci, angkat tangan, doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayat, dikasih petunjuk, dikasih ilmu kepada orang ini. Kita harus tahu, karena ilmu dia masih belum sampai. Maka dia bilang kita itu salah. Kalau ilmunya itu sudah sampai, dia akan berkata, benar. Makanya, waktu Rasulullah SAW berkata, saya ini naik ke langit Mi'raj. Naik ke langit yang ke-7, pergi ke surga. Berangkat dari Makkah, pergi ke Syam. Semua orang Makkah berkata, bohong Muhammad. Tapi datang Abu Bakar Siddiq, sadaqta ya Muhammad. Betul apa yang kamu ucapkan itu ya Muhammad. Karena Abu Bakar Siddiq dibuka hatinya oleh Allah. Dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad ini. Dia tahu tentang kejujuran Nabi Muhammad. Lalu dia mau untuk berkata, Muhammad itu benar. Jadi kalau ilmu itu sudah sama, dia tidak akan bercocok. Kenapa manusia ini bercocok dan bertentangan? Karena ilmunya itu belum sampai. Jadi kita harus doakan dia supaya ilmunya itu tambah. Makanya kita tidak boleh kalau dicaci orang, dimarahi orang, kita itu marah, tidak boleh. Tidak diperkenankan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diperkenankan oleh Al-Quran. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bakal kau dapat surga. Apa kita cari menang atau cari surga? Coba, kata
cari surga, untuk apa cari menang? Belum tentu orang yang menang masuk surga. Barangkali masuk neraka. Jadi yang kita cari adalah masuk surga. Kita ikut Nabi Muhammad. Oh, Nabi berkata tidak boleh marah. Biar aku diam. Yang penting aku yakin bahwa aku ini benar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kau punya ilmu itu sudah tinggi, lalu orang bodoh berkata macam-macam kepada kamu, kau tidak boleh marah, kasihan dia orang bodoh. Kenapa mesti marah? Kau jawab, qalu salama. Doakan dia supaya dapat selamat. Supaya dia dapat ilmu. Supaya dia dapat hidayat. Supaya dia dapat ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang paling penting di dalam hidup yang kita cari adalah rahasia Allah. Ilmunya Allah. Bukan ilmu ini. Ilmunya Allah. Rahasianya Allah. Itu yang kita cari di dalam hidup ini. Kalau manusia itu sudah lihat itu rahasia Allah. Sudah kenal dengan ilmu Allah. Sudah jalan kemana kau pergi. Tidak akan ada apa-apa. Ketemu malaikat maut. Biasa. Itu makhluk. Ketemu malaikat munkar nakir. Biasa. Ketemu malaikat jabaniyah, biasa. Ketemu sapa-sapa, biasa. Hanya ketemu Allah, Allah Ta'ala kasih senyum kepada